dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Konsumen, yaitu Ibu Dr. Randa Sukrianti Firman, MKes, dan Ibu BC Kuraini, SPD, MPD. Perkenalkan, nama saya Meilan dan rekan saya Rina Vinola Ivanisari. Kami dari kelompok 6. Kali ini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Sosialisasi Konsumen dalam Keluarga. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilakan kepada rekan saya Rina Vinola Ivanisari untuk mempresentasikan materi yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kepada Saudari Melan yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok yang telah didiskusikan. Seperti yang dikatakan tadi, materi kami adalah sosialisasi konsumen dalam keluarga. Nah, apa itu konsumen? Jadi, menurut sumber yang telah kami dapatkan, konsumen adalah setiap orang pemakai barang ataupun jasa yang berada dalam masyarakat, baik itu untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan orang lain, ataupun untuk kehidupan makhluk lainnya. Nah, dalam konsumen ini ada yang namanya sosialisasi konsumen, atau biasa juga disebut dengan consumer socialization. Nah, sosial konsumen ini adalah proses di mana konsumen memperoleh pengetahuan serta keterampilan yang diperlukan untuk beroperasi di pasar. Kemudian, saya akan membahas tentang konsep sosialisasi konsumen dalam keluarga. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu keluarga. Jadi, keluarga diartikan sebagai sebuah kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang terikat dalam sebuah perkawinan ataupun keturunan darah, seperti misalnya keturunan anak ataupun cucu. Selain itu, bisa juga adopsi yang biasanya tinggal bersama dalam satu rumah. Kemudian, untuk konsep sosialisasi konsumen dalam keluarga itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu masukan yang terdiri dari masukan pemasaran dengan sosial budaya. Lalu yang kedua, keluaran yang terdiri dari pengalaman, kebutuhan, penelitian sebelum pembelian, dan penilaian alternatif. Dan yang ketiga yaitu keluaran yang terdiri dari perilaku pembelian dan penilaian pasca pembelian. Selanjutnya itu proses sosialisasi konsumen dalam keluarga. Proses sosialisasi konsumen dalam keluarga terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu orang tua mengajarkan hubungan yang berkualitas dengan anak-anak mereka, seperti misalnya ongkos dengan penggunaan uangnya. Atau bisa juga orang tua mengajarkan bagaimana cara berbelanja agar kita bisa mendapatkan keuntungan. Lalu yang kedua yaitu orang tua mengajarkan anak-anak mereka bagaimana menjadi lebih efektif dibandingkan dengan shoppers. Seperti misalnya orang tua mengajarkan bagaimana cara membeli produk yang dijual. Lalu yang ketiga itu orang tua dapat mempengaruhi kesanggupan anak-anak untuk membedakan fakta dengan iklan. Bagaimana anak-anak mempelajari berbagai segi perilaku, pembelian dan konsumsi dengan orang tua, yaitu dengan cara anak-anak menonton dan meniru perilaku orang tua. Karena orang tua berperan sebagai panutan, anak-anak juga ikut berbelanja bersama orang tua. Materi selanjutnya yaitu adalah tahap dalam sosial konsumen anak. Tahap dalam sosial konsumen anak ini ada 5. Yang pertama yaitu materi selanjutnya yaitu tentang tahap dalam sosial konsumen anak. Tahap dalam sosial konsumen anak ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu pengumpulan informasi atau biasa disebut dengan gatekeeper. Lalu yang kedua ada konsumen akhir atau biasa juga disebut dengan end user. Kemudian yang ketiga ada pembeli pengaruh
atau biasa disebut juga dengan de-influencer, biasanya artis-artis atau selebgram. Kemudian yang keempat ada agen pembeli atau biasa juga disebut dengan purchasing agent. Lalu yang kelima ada pembuat keputusan atau biasa dikenal dengan decision maker. Ya, terima kasih Rina. Saya akan melanjutkan materi yang tadi tentang interaksi dan negosiasi ibu dan anak dalam pembelian. Pengaruh orang tua dan anak dalam pembelian dibagi antara penelitian pada anak yang lebih muda, yaitu di bawah umur 12 tahun, dan anak yang lebih tua, yaitu di atas 12 tahun. Penelitian pada anak yang lebih muda memfokuskan pada bagaimana mereka belajar mengenai tugas pembelian dan konsumsi. Dan penelitian pada anak di atas 12 tahun diarahkan pada pengaruh relatif orang tua dan teman sebaya dalam keputusan pembeliannya. Fokus ini menghasilkan pada kepercayaan umum bahwa anak akan bersandar pada kedua orang tuanya, yaitu untuk membentuk nilai-nilai dan norma-norma ketika mereka masih muda. Kemudian kesimpulan dari materi kami kali ini yaitu keluarga merupakan sebuah kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang terkait oleh perkawinan, darah, dan yang biasanya tinggal bersama dalam satu rumah. Dalam proses pembelian suatu produk, anak berpotensi sebagai konsumen sekunder, yaitu dapat mempengaruhi orang tua untuk membeli produk yang mereka sukai. Ya, itulah materi kami pada pertemuan kali ini. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.